Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Hanzalah alaihissalam mungkin merupakan salah satu nabi dari ratusan ribu utusan Allah yang namanya jarang terdengar di telinga kita. Nabi Hanzalah adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sofyan dari Bani Israel. Nabi Hanzalah diutus untuk membimbing kaum Ros. Ia adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda, anak keempat Nabi Yakub. Al-Quran pernah mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum. Pada surat Al-Furqan ayat 38 disebutkan, selain kaum Ad dan Samud, ada penduduk Ros yang dibinasakan. Allah berfirman, dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ros, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Quran surat Al-Furqan ayat 38. Penduduk Ros menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Ros. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ros yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dijelaskan bahwa Ashabur Ros adalah sebuah kaum yang menyembah pohon Sanaubar dan disebut sebagai Sahdirakot atau Raja Pohon. Yafits bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Rausan Aub. Yafits menyebar 12 bibit pohon Sanaubar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut adalah Oban, Oskar, Di, Bahman, Iswan, Farwadin, Ordi Basat, Kordat, Murdot, Tir, Mihir, dan Sahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon Sanaubar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Dalam rangka pemujaan, kaum Ros mengadakan sebuah perayaan rutin setiap bulannya. Pada hari raya itu mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Selain itu, mereka juga melarang penduduk beserta hewan ternak minum dari air di sekitar pohon Sanaubar. Kaum Ros meyakini bahwa pohon tersebut merupakan al-hayat al-ilahiyat atau kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu pohon itu. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditegari oleh Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falat yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Ankho. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari, lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung itu suka membawa hewan-hewan berukuran besar seperti kuda, unta, gajah ke gunung tempat tinggalnya, lalu memangsanya. Burung Ankho juga dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung Ankho membuat kaum Ros gelisah, oleh karena itu mereka meminta solusi kepada Nabi Hanzalah. Kaum Ros berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung-burung itu benar-benar mati. Lalu Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah agar menyiapkan burung-burung Ankho itu. Hasilnya seekor demi seekor Ankho berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tidak ada lagi burung Ankho yang tersisa di dunia. Nabi Hanzalah memulai dakwahnya kepada kaum Ros, namun apa yang terjadi? Kaum Ros malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Karena dakwahnya tidak diterima, Nabi Hanzalah akhirnya berdoa pada Allah untuk membuat layu pohon Sanaubar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon Sanaubar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Ros sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Kemudian mereka membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Setelah mereka menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang besar. Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam itu tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam itu memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar.
Di dalam sumur tersebut, Nabi Hansulah yang makin merintih memohon doa kepada Allah untuk memberi hukuman kepada kaum Ros atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Akhirnya kaum Ros diberi azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengazab kaum Ros dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak sekalipun berubah menjadi batu hitam. Wallahu a'lam bishawab.